Nara yang berjaga di atap gedung kemudian melihat pergerakan dari bola raksasa, sehingga mereka pun langsung melaporkan hal itu pada Letnan Lee. Panik akan hal itu, mereka pun dengan cepat segera menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian para siswa menyalakan speaker dengan sangat keras untuk menarik perhatian dari para monster. Mereka yang masih memasang bahan peledak harus segera menyelesaikannya sebelum para monster datang ke gedung tersebut. Letnan Lee kemudian meminta Pak Kim untuk membawa semua siswa ke gedung sebelah, sementara dia yang akan menyelesaikan semuanya. Tepat saat itu juga, ribuan monster mulai bergerak menyerbu gedung tersebut. Letnan Lee yang berhasil menyambungkan kabel peledak, ia pun harus keluar secepat mungkin. Namun gedung itu telah dipenuhi oleh ribuan monster, sehingga ia pun berusaha sebisa mungkin menghabisi monster tersebut. Namun karena monster itu terus berdatangan, ia pun akhirnya menyerah dan meminta Pak Kim meledakkan gedung tersebut. 여기는 소대장이다. 소대장님, 폭발 실시한다. Meskipun ia tak akan selamat, namun setidaknya kematiannya bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Letnan Lee kemudian meminta maaf karena ia tak bisa menjaga mereka sampai akhir. Dengan terpaksa, Yujung menekan tombol peledak sehingga mereka pun harus berpisah dengan Letnan Lee. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, terlihat para murid yang kini sudah terbiasa menggunakan senjata untuk membunuh para monster. Soyun dan Nara bertugas menembaki para monster dari atap gedung, sementara Dokjung, Ilha, dan Bora bertugas menjadi umpan. Dari atas gedung lainnya, terlihat Jangso, Esol, dan Taeman yang juga bertugas menembaki para monster. Setelah para monster berhasil dipancing keluar, mereka pun langsung menghabisi monster tersebut. Setiap harinya, para murid melakukan operasi untuk mendapatkan poin CSHT. Selesai melakukan pembasmian wilayah, para siswa akhirnya kembali ke markas untuk beristirahat. Malam harinya, mereka menggelar doa bersama untuk teman-teman mereka yang telah gugur akibat serangan monster. Setelah itu, Yujung mengadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah mereka harus pulang atau bertahan di markas sampai situasi benar-benar aman. Dari hasil pemungutan suara, ternyata para siswa lebih memilih bertahan di sana karena radio mereka mengalami kerusakan. Yujung mencoba menenangkan teman-temannya yang ingin pulang agar mereka bisa menerima hasil pemungutan suara. Keesokan harinya, Yujung membagi mereka menjadi 2 regu. Regu pertama ditugaskan untuk mencari suku cadang radio di sebuah lapas penjara. Sementara regu kedua bertugas mencari obat-obatan di rumah sakit demi bisa menyembuhkan para siswa yang terluka. Sebelum regu kedua berangkat, Sochul mencoba memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Nara. Meskipun awalnya gugup, namun akhirnya ia berhasil mengungkapkan cintanya kepada Nara. Melihat Nara yang terkejut, ia pun memberikan waktu kepada Nara untuk memikirkan jawabannya. Tak disangka Kimchi yang melihat itu, ia pun terlihat cemburu, mengingat ia sangat menyukai Nara. Di sisi lain, regu 1 yang dipimpin oleh Yujung akhirnya tiba di lapas penjara untuk mencari suku cadang radio yang bisa digunakan. Mereka kemudian pergi ke lantai bawah setelah mendeteksi adanya pergerakan di sana. Namun saat itu para siswa terlihat bingung karena tak ada tahanan di penjara itu. Saat mereka mengeluarkan suara, tiba-tiba semua napi berteriak meminta untuk dikeluarkan dari sana. Di sini para siswa dibuat bingung, apakah mereka harus mengeluarkan para tahanan atau membiarkan mereka tetap di sana. Setelah diputuskan, akhirnya mereka memilih pergi meninggalkan para tahanan tersebut.
Sementara itu Dokjung dan para murid yang lain dikejutkan dengan kedatangan sekelompok orang bersenjata. Mereka ternyata berniat untuk mengambil persediaan makanan yang ada di dalam markas. Melihat itu Dokjung dan yang lain akhirnya memberanikan diri untuk mengusir mereka. Namun ternyata mereka itu adalah pelajar dari SMA lain. Setelah mengetahui fakta itu, mereka pun akhirnya berteman dan saling memberikan informasi satu sama lain. 범생이처럼은 안 보여서 괜히 오해할 뻔. Dokjung dan yang lain kemudian diberitahu bahwa ujian masuk perguruan tinggi dibatalkan dan akan dilanjutkan tahun depan. Akan tetapi operasi pembasmian bola raksasa masih tetap berlanjut karena mereka akan mendapatkan poin ekstra yang bisa menambah nilai CSAT di tahun depan. Salah seorang pelajar kemudian mencoba memperbaiki radio mereka yang rusak. Setelah diperiksa, ternyata radio itu tak bisa diperbaiki karena ada satu komponen yang sengaja dilepas oleh seseorang. Mengetahui itu mereka pun penasaran siapa orang yang tega merusak radio tersebut. Kembali ke regu 1, Esol rupanya diam-diam membebaskan seorang tahanan yang tengah sakit. Namun ternyata tahanan itu hanya berpura-pura, sehingga ia pun langsung menyandra si Esol dan membebaskan tahanan yang lain. Siswa lain yang mendengar adanya suara tembakan kemudian bergegas pergi ke dalam penjara. Saat itu mereka terkejut melihat si beban Esol yang disandra oleh para tahanan. Para tahanan ingin dibebaskan, sementara regu 1 ingin Esol dikembalikan dalam keadaan selamat. Demi bisa menyelamatkan si Esol, mereka akhirnya bersedia membebaskan para tahanan. Namun setelah pintu sel dibuka, mereka malah pergi meninggalkan Esol. Tak lama setelah itu, salah satu tahanan melihat adanya satu monster yang langsung menyerangnya. Di waktu yang sama, Esol yang tengah dibawa oleh salah satu tahanan akhirnya berhasil kabur dan bersembunyi di dalam lemari. Tak lama setelah itu, muncul seekor monster yang langsung menyerang tahanan tersebut. Rupanya mereka sengaja memanfaatkan kehadiran para monster dengan cara meninggalkan Esol untuk menipu para tahanan agar mereka bisa dihabisi. Selain itu, mereka juga telah mengosongkan peluru, sehingga senjata itu tak bisa digunakan untuk melawan para monster. Esol akhirnya bisa selamat dan kembali bertemu dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba seseorang tahanan datang dan menyerang mereka. Beruntung tahanan lain segera menolong dan langsung membunuh tahanan tersebut. Ternyata sebelumnya tahanan itu sempat ditinggalkan oleh temannya sehingga diserang oleh monster. Itulah alasan mengapa ia membunuh tahanan tersebut. Setelah menolong regu 1, tahanan itu akhirnya pergi meninggalkan mereka. Pada akhirnya regu 1 kembali ke markas tanpa membawa suku cadang radio. Di sisi lain regu 2 berhasil menemukan obat-obatan serta amunisi senjata yang ada di rumah sakit. Saat akan pergi, mereka meminta Kimchi dan Nara untuk mencari Sochul yang sejak tadi menghilang. Singkatnya setelah mencari, mereka pun terkejut melihat Sochul yang sudah tewas. Scene kemudian beralih sebelum regu 2 berangkat mencari obat-obatan. Saat itu Sochul merasa tertekan setelah melakukan kesalahan fatal sehingga berniat mengakhiri hidupnya. Melihat kematiannya itu, tentu saja mereka sangat terkejut. Terlebih lagi, mereka menemukan kertas pemungutan suara yang ternyata sudah direkayasa oleh Sochul. Meskipun regu 2 meyakini Sochul bunuh diri, namun Kimchi merasa yakin jika ada siswa yang telah membunuh Sochul. Saat itu Kimchi sempat mendengar suara seseorang yang tengah bertengkar dengan Sochul. Itulah alasan mengapa ia yakin bahwa Sochul telah dibunuh. Sementara itu kelompok Dokjung mengantar keberangkatan para siswa dari sekolah lain. Setelah regu 2 datang ke markas, para siswa dibuat terkejut melihat Sochul yang sudah tewas. Regu 2 akhirnya memberitahu perbuatan Sochul yang sengaja merekayasa hasil pemungutan suara. Situasi semakin kacau setelah Dokjung memberitahu pembatalan ujian CSAT. Di tengah keributan itu, Yujung akhirnya mengaku bahwa dialah dalang di balik hasil rekayasa pemungutan suara.
Sementara Sochul dan siswa lainnya hanya diperintah oleh Yujung untuk menjalankan tugas mereka. Ternyata Sochul mengetahui tentang pembatalan ujian CSAT setelah menerima pesan dari radio. Kemudian ia pun diam-diam melaporkan pembatalan itu kepada Yujung, sehingga Yujung berniat untuk merekayasa hasil pemungutan suara tersebut. Sochul ternyata ingin para siswa tetap tinggal di markas untuk membasmi semua monster agar umat manusia tidak punah. Sementara Yujung ingin para siswa bertahan di markas sampai para tentara datang menolong mereka. Meskipun Yujung sudah minta maaf, namun para siswa masih kecewa atas tindakannya tersebut. Saat itu Kimchi merasa curiga bahwa Sochul dibunuh oleh Ilha. Mengingat sebelumnya, Ilha sempat bertengkar dengan Sochul. Namun Nara meminta Kimchi untuk jangan menuduh sembarangan karena tak ada bukti bahwa Ilha pelakunya. Keesokan harinya, para siswa akhirnya sepakat untuk pergi ke tempat perlindungan di kota Seoul agar mereka bisa bertemu dengan orang tua mereka. Meskipun kota itu terdapat banyak monster, namun mereka akan tetap pergi ke sana. Singkatnya, setelah berjalan 2 hari, mereka harus menempuh jarak 100 km lagi untuk bisa sampai di kota Seoul. Tak lama kemudian, mereka menemukan para siswa yang kemarin yang sempat bertemu dengan kelompok Dokjung. Melihat itu, mereka pun menyimpulkan bahwa para siswa ini telah dibunuh oleh monster bola. Tidak ingin bernasib sama dengan mereka, Yongsu mengajak teman-temannya untuk kembali ke markas karena ia yakin ujian CSAT masih tetap berlanjut. Namun mereka sudah tak peduli lagi dengan ujian CSAT dan tetap kembali melakukan perjalanan ke tempat perlindungan. Karena sudah sangat kelelahan, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Tak lama setelah itu mereka pun bersenang-senang dengan menikmati wahana hiburan yang ada di tempat itu. 이게 뭐야? 왜? Saat Kimchi akan menggunakan kameranya, ia tak sengaja melihat video Sochul sebelum tewas. Dalam video itu, Sochul mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada teman-temannya. Saat kamera masih merekam, tiba-tiba dia diserang oleh monster, sehingga ia mati terbunuh. Melihat hal itu, para siswa yang sebelumnya membenci Sochul kini merasa kasihan atas kejadian yang sudah menimpanya. Sementara itu Yongsu dibuat kegirangan setelah menemukan koran yang bertuliskan ujian CSAT masih tetap berlanjut. Dengan cepat ia pun segera menunjukkan koran itu kepada Soyun. Namun Soyun mengatakan bahwa koran itu adalah koran lama. Tanpa diduga Yongsu tiba-tiba menyerang Soyun untuk melampiaskan amarahnya. Kejadian itu rupanya dilihat oleh Ilha, sehingga terjadilah perkelahian. 나 아니야. 사소, 사소. Bukannya merasa bersalah, Yongsu malah menghabisi Ilha untuk menutupi kejahatannya kepada Soyun. Demi menghilangkan jejak, kemudian ia pun membuang mayat Ilha ke laut. Suara tembakan barusan akhirnya terdengar oleh para siswa, sehingga mereka pergi ke sana. Dengan jahatnya, Yongsu membohongi mereka bahwa suara tembakan tadi berasal dari aksinya saat ia menembaki monster yang telah membunuh Ilha. Mendengar itu, mereka akhirnya percaya karena saat ini terdapat banyak monster yang mendekat ke arah mereka. Pada akhirnya mereka pergi dari tempat itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Soyun yang sudah sadar ternyata mengalami gagal otak ringan akibat benturan yang dialaminya tadi. Dan karena hal itu, ia tak mengingat kejahatan si Yongsu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Kemudian Yujung meminta mereka untuk saling menjaga satu sama lain agar mereka semua bisa selamat. Sementara itu, Yongsu mengalami halusinasi dengan didatangi oleh Ilha. Parahnya, ia justru tak merasa bersalah karena menurutnya kejahatannya itu dibenarkan. Tanpa sengaja Yongsu mendengar pembicaraan Soyun terkait ingatannya yang mulai pulih mengenai kemana hilangnya si Ilha. Tidak ingin kejahatannya terbongkar, ia pun langsung mengambil senjata dan membantai teman-temannya.
Sebelum membantai semua siswa, Esol mengambil senjata dan berhasil membunuh si Yongsu. Parahnya, sebelum benar-benar mati, ia terus saja memikirkan nilai CSAT. Ia bilang, jika sejak awal diberi jaminan bisa masuk perguruan tinggi, mungkin ia tak akan menghabisi teman-temannya. Dalam pembantaian itu, hanya ada 4 siswa yang berhasil selamat, di antaranya yaitu Kimchi, Esol, Soyun, dan Nara. Singkat cerita, terlihat Kimchi yang kini tengah mengikuti ujian CSAT tanpa mendapatkan poin ekstra. Ternyata dalam waktu 1 bulan, setelah pembantaian yang dilakukan oleh si Yongsu, pihak militer berhasil menciptakan senjata khusus yang dapat memusnahkan semua bule raksasa. Di sini Kimchi merasa bahwa selama ini perjuangannya dan teman-temannya sia-sia. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Dan film ini ditutup dengan ending yang sangat membagongkan.